Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan teristimewa nikmat iman sehingga kita bisa hadir di dalam pertemuan ini. Pertemuan kita ini kita akan menjelaskan tentang akhlak ya. Akhlak dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi dalam ayat ini disebutkan kata khuluq, berbudi pekerti yang luhur, atau bisa kita artikan khuluqin azim, akhlak yang agung atau akhlak yang mulia. Khuluq jamaknya adalah akhlak. Jadi khuluq atau akhlak yang berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi akhlak itu adalah sifat yang baik, sifat-sifat yang baik. Berakar dari kata khalaqah. Khalaqah berarti menciptakan. Seakar dengan kata khaliq. Khaliq artinya pencipta dan makhluk artinya yang diciptakan, serta khalq penciptaan. Jadi maksud daripada rangkaian kata-kata ini ya, kata akhlak ya, khaliq, makhluk dan khalq adalah agar tercipta keserasian hubungan antara sang pencipta yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Terjadi hubungan baik antara Allah dengan manusia yang biasa kita sebut hablum minallah, dan juga agar tercipta hubungan baik antara manusia dengan sesamanya manusia, atau yang biasa kita sebut hablum minan nas, dan bahkan agar tercipta hubungan baik antara manusia dengan alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Ada beberapa pendapat. Di antaranya misalnya pendapat Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dikatakan sifat-sifat yang tertanam, yang berarti menjadi kebiasaan bagi seseorang yang sudah terpatri di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sabda Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hadis itu ingin menjelaskan bahwa ada satu bagian dalam tubuh yang sangat penting, yang itu hati. Apabila hati itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuh. Itu menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan akhlak, yaitu sifat-sifat. Kalau sifat-sifat yang tersimpan di dalam hati itu baik, maka itu akan menjadi kebiasaan, menjadi akhlak yang baik bagi seseorang. Nah, disinilah pentingnya untuk
membiasakan diri yang biasa kita sebut sebagai mendidik ya. Perlu mendidik hati, perlu kebiasaan-kebiasaan baik ya. Dan jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Sehingga kebiasaan baik itu tertanam atau tersimpan di dalam hati, dan kemudian nanti akan menjadi tingkah laku ya, sifat yang baik ya, yang terpuji bagi diri kita, bagi diri seseorang. Kemudian di samping istilah akhlak ada lagi yang disebut dengan etika dan moral. Dan apa perbedaan daripada akhlak, etika dan moral itu? Ada disebutkan di dalam buku kuliah akhlak bahwa oleh Pak Yunahar Ilyas, bahwa akhlak itu standarnya atau sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan etika standarnya adalah akal pikiran manusia, dan moral standarnya adalah kebiasaan di dalam masyarakat, atau standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Kemudian sumber akhlak adalah sama dengan sumber daripada ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana disebutkan tadi bahwa standar akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi, sebagaimana disebutkan dalam dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu ini tasamtum bihi kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadis riwayat Imam Muslim menegaskan bahwa pedoman dalam beragama, baik dalam akidah, dalam ibadah, maupun dalam akhlak dan bermuamalah adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Dan selanjutnya tentang kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, sebagai misi pokok ya, risalah Islam atau ajaran Islam, Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, sebagai salah satu ajaran pokok agama Islam. Ketika Nabi SAW ditanya, madinu, apakah agama itu? Beliau menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak diidentikan dengan agama. Jika seseorang itu baik akhlaknya, baik sifat-sifatnya, baik perilakunya, itu sering kita mengatakan atau orang mengatakan bagusnya agama orang itu. Jadi identik akhlak dengan agama ya. Jadi akhlak seseorang menunjukkan baiknya agamanya ya. Hal ini dapat dipahami bahwa akhlak itu bagian daripada agama, bagian penting dari ajaran Islam. Dan yang ketiga, baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kesempurnaan imannya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seorang mukmin adalah yang
paling baik akhlaknya. Jadi di sini menjelaskan bahwa akhlak itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, ya. Penampilan yang baik bagi seseorang atau akhlak yang baik bagi seseorang menunjukkan kesempurnaan imannya. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa antara iman dan akhlak mempunyai hubungan yang erat, ya, hubungan yang kuat, ya, di mana akhlak menampakkan sifat-sifat yang baik, menunjukkan bahwa orang itu memiliki iman atau iman yang baik atau iman yang sempurna. Dan yang keempat, memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa nanti di hari kemudian disebut juga Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, fa amma man sakulat mawasinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan keridaan Allah atau mendapatkan surga. Wa amma man haffat mawasinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain berat timbangan dosanya daripada amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi di sini kita pahami bahwa amal kita nanti akan ditimbang, ya. Dan salah satu yang bisa menjadikan amal kita berat atau banyak adalah akhlak yang baik. Jadi inilah beberapa hal yang menunjukkan pentingnya daripada akhlak. Kemudian dua lingkup atau pembagian daripada akhlak, ya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah terdiri atas yang pertama adalah takwa, yang kedua cinta dan ridha, yang ketiga ikhlas, yang keempat khauf dan raja, yang kelima tawakal, yang keenam syukur, yang ketujuh muraqabah, dan yang kedelapan taubat. Jadi ada 8 poin tentang akhlak kepada Allah. Secara singkat dapat kita jelaskan. Pertama, takwa, ya. Salah satu pengertian daripada takwa yang dikemukakan oleh Hafidz Al-Fattah Takbarah, seperti yang dikemukakan di dalam bukunya Dr. Yunahar Ilyas dalam buku kuliah akhlak, mengatakan bahwa ayat taqil insanu ma yaghdab rabbahu wa ma fihi dararun li nafsihi au idrarun li ghairihi. Memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Takwa biasa juga diartikan secara umum adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan seseorang yang takut kepada binatang buas, misalnya takut kepada harimau. Kalau seseorang takut kepada Allah, maka justru dia mendekatinya, mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang takut kepada binatang buas, misalnya takut kepada harimau atau macan dan sebagainya, maka dia menjauhkan diri dari binatang yang ditakuti itu. Ini karena memang takut kepada Allah sesungguhnya bukan takut kepada zatnya, bukan takut kepada diri pribadi Allah, tetapi takut kepada azabnya, takut kepada nerakanya, sehingga kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi itu yang pertama.
akhlak kepada Allah itu bertakwa. Yang kedua adalah cinta dan ridha. Cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa yang paling kita cintai, yang paling kita sukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu yang memberikan segala nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan kita, kemudian menyempurnakan kita, kemudian memberikan rizki, memberikan rahmat, hidayah, berkah dan sebagainya. Karena itu yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 24 itu, yang paling kita cintai atau cinta pertama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga, cinta kita yang ketiga adalah jihad fisabilillah, atau berjuang di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempertahankan kebenaran, mempertahankan agamanya, agama Islam. Dan cinta kita yang keempat adalah orang tua, ya. Kedua orang tua dan keluarga. Itu tentang cinta dan ridha. Yang kedua, akhlak yang kedua, cinta dan ridha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ikhlas, ya. Ikhlas itu artinya bersih, jernih, murni, ya. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat, ya. Ikhlas artinya melakukan sesuatu ibadah atau amal dengan tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah sehingga disebutkan dalam Al-Quran surah ke 112, yaitu surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, yang diibadahi, ya. Yang keempat, akhlak kepada Allah, khauf dan raja. Khauf artinya takut dan raja artinya harap, ya. Jadi khauf dan raja artinya khauf artinya takut kalau ibadah dan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh ibadah kita dan amal kita, doa kita itu kita takut, khawatir kalau tidak diterima, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita sangat mengharap, dan itulah harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, seluruh ibadah dan amal kita diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala, ganjaran nanti di hari kemudian, ya, yaitu dengan itu surga, ya, itu surga. Kalau seluruh ibadah dan amal kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selamat di hari kemudian dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Allah kepada Allah adalah tawakal atau berserah diri, ya. Bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah, mengharap bahwa yang semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang membalas segala dan ibadah kita. Jadi kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu harus disertai dengan usaha, atau usaha disertai dengan tawakal. Sesudah kita berusaha, ya,
kita bekerja dengan sebaik-baiknya, kita beribadah dan beramal atau bekerja dengan sebaik-baiknya, lalu kita bertawakal kepada Allah bahwa Allah lah yang menentukan hasilnya, yang memberikan balasannya. Dan yang keenam adalah syukur. Syukur artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya. Atas segala nikmat yang telah diberikannya, ya. Jadi syukurnya seorang hamba berkisar pada 3 hal, yaitu mengakui nikmat dalam hati. Jadi kita meyakini dalam hati kita bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selalu menyebutkan secara lisan, secara lahir, ya. Mengakui dalam hati dan maupun dalam lisan, dalam ucapan, dengan menyebutkan kata syukur atau menyebutkan alhamdulillah, ya. Jika kita mendapatkan suatu nikmat, sesuatu kebaikan, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu mengandung arti segala puji dan syukur, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian yang ketiga, menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai alat untuk beribadah dan beramal. Ya, segala nikmat yang kita miliki kita pergunakan untuk ibadah dan amal sebagai bukti kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang ketujuh kepada Allah, akhlak kepada Allah yang ketujuh adalah muraqabah. Muraqabah ini seakar dengan kata rakib, ya, biasa kita sebut sahabat qarib, sahabat karib, sahabat yang dekat. Jadi muraqabah artinya Allah itu dekat. Dalam hal ini yakin, selalu percaya bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diawasi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu, ya. Juga disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, termasuk kita diawasi oleh malaikat Allah, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap orang itu ada malaikat yang mengawasinya, yang menjaganya, ya, menjaga dan mengawasinya. Dan yang kedelapan, akhlak kepada Allah adalah taubat, ya. Adalah taubat. Taubat artinya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Qur'an supaya setiap orang itu melakukan taubat nasuha. Ada yang disebut dengan taubat nasuha, bagaimana disebutkan dalam firman Allah surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan bertaubat
nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya itu mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang yang bertobat, kalau sudah diterima taubatnya, kalau sudah melakukan taubatan nasuha, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugargir." Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Ya. Jadi sebelum datang ajal, sebelum datang sakratul maut, kita diperintahkan untuk bertaubat, ya. Yaitu dengan mohon ampun dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Ya, ada beberapa syarat di dalam bertaubat ini. Ya. Yang pertama, kita harus menyadari kesalahan, mengakui dan menyadari bahwa kita pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa. Ya, jadi mengakui dosa-dosanya. Dan yang kedua, menyesali kesalahan itu, menyesali perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah. Jadi kita memohon ampun itu, ya, dengan kita memohon astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, jika dosa itu dilakukan terhadap sesama manusia, ya, kita pernah menyakiti orang, ya, atau jika seseorang yang bertobat itu pernah menyakiti orang, maka ia harus meminta maaf. Ya. Jika pernah mengambil haknya, mengambil hartanya, barangnya, atau pernah meminjam barangnya, maka harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan, dan kita meminta maaf. Dan yang keempat, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan yang kelima, menutupi kesalahan dengan banyak-banyak beramal, ya, beramal saleh. Itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.